Halo Sobat Invest, jumpa lagi bersama kami podcast DPMP TSP Kaltim. Kali ini perjumpaan episode kali ini kehadiran narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Julian Syah dari PT Hexindo ya Bapak. Betul Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Sehat Bagus. selalu Bapak. Amin. Pak Julian Syah, mohon izin Pak, PT Hexindo Pak, berkaitan dengan PT Hexindo, bagaimana Bapak bisa diceritakan sejarah singkat mengenai kiprah dari PT Hexindo di Kalimantan Timur ini, awal mulanya seperti apa Bapak? Baik, bisa saya jelaskan PT Hexindo itu awal mulanya berdiri di tanggal 28 November 1988. Nah itu awal mulanya adalah kita bernama memang langsung PT Hexindo Adi Perkasa, cuma waktu itu belum TBK. Nah ini untuk kegiatan kita di Samarinda itu cukup baik. Awal mula adalah di Jalan Ahmad Yani kita nyewa dulu. Oh baik. Di tahun di 2000. Samarinda sini ya Bapak? Betul. Kita nyewa kantor di Ahmad Yani, dulunya Cendrawasih ya. Kemudian kita pindah ke seberang di Jalan Bung Tomo. Kemudian terakhir kita ada beli aset tanah di Jalan Cipto Mangunkusumo sampai dengan sekarang. Baik. Luar biasa sekali nih Pak. Betul. Jadi, pembangunan dimulai di tahun 2002 kalau tidak salah. 2002 ya Pak. Untuk Jalan Cipto Mangunkusumo. Luar biasa sekali. Karena sangat penting Bapak perlu diketahui bahwa DPMP TSP Kaltim dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan perizinan dan juga instansi penanaman modal khususnya di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah mitranya adalah PT Hexindo ya Bapak. Betul, dari Pak. Pelaku usaha ini. Betul, Bapak. Baik. Mohon izin Bapak bisa diceritakan kepada masyarakat bahwa PT Hexindo ini bergerak di bidang apa Bapak usahanya ini Pak? Baik, PT Hexindo kita bergerak di bidang penjualan alat berat dengan produk utamanya bermerek Hitachi. Jadi alat berat yang main alat berat yang kita jual adalah berupa ekskavator, itu produk unggulan kita. Kemudian ada produk-produk lain yang mengikuti, antara lain loader, wheel loader, kemudian ada articulated dump truck, kemudian ada alat-alat pertanian, kemudian perkebunan. Nah, di sana juga kita mengembangkan ekspansi ke depannya penjualan dump truck bermerek Foton. Jadi dulunya sih kita hanya di ekskavator ya, alat berat kita. Ini kita diversifikasi ke produk yang lain. Baik. Luar biasa Pak, artinya PT Hexindo ini bergerak di bidang alat berat untuk kegiatan usaha pertambangan ya Bapak? Pertambangan, perkebunan dan juga pertambangan dan perkebunan khususnya ya, Pak, konsentrasinya betul. Pak. Dua ini. Luar biasa Pak, sudah puluhan tahun dan juga bergerak di bidang alat berat untuk pertambangan dan perkebunan Pak. Kira-kira selama ini berjalan Pak, 5 tahun terakhir, apakah ada kendala Pak dalam kegiatan usaha khususnya PT Hexindo ini Pak, berkaitan dengan COVID-19 ini Pak, bagaimana Bapak situasi tersebut dialami oleh PT Hexindo Bapak? Baik, terutama di menjelang 2019-2020 ya, 2 tahun belakangan kemarin, memang kita juga terdampak sebenarnya dari segi baik penjualan unit, kemudian servisnya, karena kan kita harus sedikit banyak perubahan ya. Perubahan dalam artian kunjungan ke customer itu bagaimana, kemudian ada lokasi customer kita yang ketat masalah safety dan kesehatannya, dan itu ya kita harus extra cost lah, ada biaya PCR dan biaya pemeriksaan kesehatan lainnya. Kemudian pada saat dampak COVID melanda ya, itu memang kita menerapkan WFH juga sebagian. Baik. Bekerja dari rumah. Cuman alhamdulillah untuk fasilitas semua udah dicukupin untuk perangkat kerjanya. Luar biasa Pak. Khususnya PT Hexindo ini
pergerakannya berarti 10 kabupaten kota ya Pak, berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur ini, apakah ada cabang-cabang Pak di setiap kabupaten kota ini Pak? Jadi kalau secara rincian jumlah office kita ada 48 di seluruh 48. Indonesia. Luar biasa. Kemudian khususnya untuk Kalimantan Timur itu ada cabangnya di Samarinda, kemudian di Balikpapan. Sedangkan kalau itu cabang besarnya, kalau yang lain berupa site support Set support ya. karena langsung berarea di customer. Baik. Jadi customer kita ada di mana, terutama kan kalau kita ini kan melihatnya yang warna oranye ya. Hitachi identik dengan warna oranye produk oranye. kita. Disitulah ada kita. Terutama yang besar, terutama adalah Sangatta. Luar biasa Pak. Karena di situ Kemudian pusat aktivitas pertambangan ya Pak. betul, ke utaranya ada di Bengalon, Baik. kemudian di Kaubun sampai ke kecamatan Luar di wilayah biasa. Kutai Timur. Kemudian di Kalsel juga ada juga, tapi perbatasannya di Batu Kajang terutama kita. Di Batu Kajang ya Pak. Batu Kajang ada. Baik. Ini luar biasa ya Pak, dengan pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi, PT Hexindo ini tetap eksis terus ini ya Pak. Alhamdulillah, Kira-kira resepnya itu apa Bapak berkaitan dengan menjalankan usaha, atau manajemen ini mempunyai trik seperti apa Bapak untuk setiap tahunnya ini agar tetap eksis dan juga meningkat produksi dan juga pemasarannya Bapak? Baik, jadi kita tidak menutup mata ya dengan berdatangannya produk kompetitor, terutama yang pemain utamanya kan kita ada 4 tuh ya, yang sudah sejak dulu kompetitor kita adalah dari Trakindo, kemudian Yuti, kemudian Kobelco ya. Jadi di sana ada yang majornya. Kemudian yang terakhir belakangan adalah dari China ya. Nah itu produknya juga masif. Kita menyiasatinya adalah dengan strategi marketing kita. Jadi dari tim kita di head office ada improvement berupa beberapa kali kita mengadakan training untuk tenaga marketing. Kemudian ada beberapa improvement juga di administrasi. Baik. Kemudian untuk di tim kita kan tidak hanya penjualan produk ya, kita juga ada jasa perbaikan unit. Itu dari tim service kita adakan improvement terus, kemudian kita adakan semacam reward bagi pekerja yang berprestasi. Jadi itu salah satu yang memicu juga kinerja dari teman-teman. Untuk strategi yang lain saya rasa karena kita manajemennya dari Jepang ya investornya, nah itu ya, terutama dari mereka juga sering memberikan product knowledge. Kemudian ada perbaikan, misalnya ada kelemahan di sisi mana, itu selalu kita lakukan perbaikan ke depannya. Baik, luar biasa Pak. Artinya SDM juga tetap di upgrade terus ya Pak. Betul. Berkaitan dengan strategi produksi dan pemasaran. Betul. Mohon izin Pak Juliansyah, bagaimana Pak PT Hexindo memandang pentingnya kolaborasi atau kemitraan Pak dengan pengusaha lokal yang ada di Kalimantan Timur? Kira-kira seperti apa Bapak pandangan PT Hexindo? Ataukah ada program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT Hexindo berkaitan dengan mitra lokal Pak di Kalimantan Timur ini Bapak? Baik, kita keterkaitan dengan pengusaha lokal sangat erat sekali ya, terutama yang utama adalah mereka adalah customer kita pertama. Baik. Yang terlebih penting karena mereka pengguna mungkin secara langsung dan tidak langsung produk kita. Jadi di situ kita berusaha menjalin hubungan baik dengan pihak ketiga, pihak luar. Dan untuk kemitraan secara lingkungan itu kita terutama untuk pengelolaan sampah domestik itu kita libatkan dari mitra DLH. Jadi mitra DLH itu yang sudah ada kerjasama dengan DLH dan mereka juga pengusaha lokal. Nah itu untuk pengelolaan limbah domestiknya, terutama untuk sampah domestik ya.
Kemudian adalah kita juga ada kegiatan bank sampah. Nah, itu dari kardus-kardus bekas, kemudian palet itu kita sisihkan, kita sortir untuk diberikan ke mereka. Luar biasa sekali. Artinya mitra dengan atau CSR program CSR ini cukup aktif juga gitu ya Betul, Bapak Pak. dengan masyarakat Betul. lokal dan Baik. juga pengusaha lokal. Baik. Ini luar biasa Pak. Kemudian mohon izin Bapak berkaitan dengan pelayanan kami BPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur khususnya pelayanan perizinan ya Pak dengan PT Exindo. Bagaimana Bapak tanggapan selama ini pelayanan terhadap kami ini Bapak? Baik, kebetulan langsung saya sendiri yang bertugas untuk melakukan perpanjangan perizinan, kemudian monitoring. Nah itu, jadi saya cukup surprise Pak melihat perkembangan yang terjadi di DPMT PSP ya Pak ya. Terutama kita kan terakhir adalah pengurusan izin di 2019. Betul Pak. Itu kebetulan kita berakhir di 2024 masa expire-nya. Nah itu disitulah. Di tahun ini ya Bapak? Betul. Kita tahun ini di awal tahun kemarin kita sudah, alhamdulillah sudah selesai izinnya. Dan saya rasa tidak cukup lama ya proses izinnya sekarang. Dan itu terjadi memang ada perbedaan di 2019 kemudian di 2024. Alhamdulillah sudah cukup baik. Yang awalnya adalah semua dokumen disubmit secara hard copy ya, manual. Ini kita sekarang secara online. Secara online. Jadi terutama ini memudahkan bagi cabang-cabang kita yang di luar kota Samarinda, seperti Balikpapan, kemudian Berau, yang di area Kaltim ya. Tidak perlu sampai datang ke Samarinda untuk mengurus berkas-berkas pendukung ya Pak? Iya Pak. Jadi alhamdulillah ini juga saving cost buat kita. Jadi kita terbantu oleh istilahnya paperless juga kan. Jadi kemudian juga kita bisa mantau Pak. Tidak hanya kita submit dokumen, kemudian setelah itu dibiarkan, kita tinggal, tidak. Jadi kita bisa monitoring per progresnya, per hari ini apa prosesnya, kemudian besok bagaimana, itu alhamdulillah sudah terpantau. Baik, ini luar biasa ya Pak, artinya inovasi kami baik layanan di OSS yang dari pusat maupun EPTSP ini cukup membantu ya Bapak dengan cabang-cabang 10 kabupaten kota atau yang dimiliki Exindo di Kaltim ini tidak perlu ke Samarinda ini Bapak. Terima kasih Bapak atas tanggapannya ini. Sama-sama Pak. Pak Julian, saya mohon izin Pak berkaitan dengan PT Exindo lagi Pak. Kira-kira rencana jangka panjang atau roadmap PT Exindo di Kaltim ini seperti apa Bapak? Memandang industri pemasaran alat berat di Kalimantan Timur ini seperti apa Bapak? Baik, kita ke depannya selalu melihat pasar dulu Pak ya. Baik. Perkembangan pasar, terutama dari sektor pertambangan Pak. Sektor pertambangan kan sekarang cukup bagus Pak ya ke depannya. Kemudian tidak menutup kemungkinan sektor konstruksi juga Pak. Terutama kan adanya konstruksi juga ya Pak? Iya Pak, dengan adanya IKN Pak. Jadi kita pertambangan, konstruksi, kemudian perkebunan Pak ya. Jadi di sana kita berupaya mencari market share Pak, terutama di konstruksi. Kita juga sudah ada beberapa rekanan di IKN Pak ya. Nah itu salah satu strategi kita juga. Kemudian kita memperluas usaha lagi Pak, nanti insya Allah yaitu untuk dump truck Pak. Yang sebelumnya tidak ada, kita bekerja sama dengan prinsipal langsung, kita alhamdulillah bisa mengagenin satu produk lagi. Baik, berarti pengembangan di dump truck, kemudian juga apa namanya Pak tadi konstruksi ya Pak, konstruksi luar biasa sekali. Ini menjadi menarik Pak karena Kalimantan Timur dengan adanya Ibu Kota Nusantara ya Pak. Betul Pak. Tanggapan Pak Julian Pak terhadap adanya Ibu Kota Nusantara di Kaltim ini yang selama ini berjalan Pak dengan jumlah pemasaran di Exindo ini, apakah ada perlu dipertajam lagi atau ada strategi khusus lagi Pak dengan adanya IKN ini Bapak? Dengan adanya IKN terutama
akan membuat sektor perekonomian makin menggeliat Pak ya. Menggeliat Pak. Jadi kita lihat sendiri, terutama kita juga punya cabang di Balikpapan. Nah itu secara langsung mereka bisa terlibat lebih baik Pak, karena secara posisi kan lebih dekat. Baik. Kalau kita memerlukan support lagi tambahan, kita ada Samarinda sebagai buffering cabangnya Pak. Terutama untuk kebutuhan spare part, kita juga sudah ada warehouse di Balikpapan, kemudian Samarinda sebagai penunjangnya, ada juga warehouse kita Pak. Baik. Kemudian mudah-mudahan makin banyak customer kita yang terlibat di proyek IKN Pak. Proyek IKN ini Pak. Betul, karena apa sudah ada berjalan ini Pak selama ini? Sudah ada Pak, luar biasa sekali. Cuma untuk small machine aja Pak, Small kita di machine. 20 ton. Baik. Kedepannya kita akan pengembangan untuk yang dump truck itu Pak. Lebih masif lagi ya Pak. Betul Pak. Ya, Pak. Kira-kira mohon izin Pak, apa Pak tantangannya yang selama ini berjalan Pak berkaitan dengan operasional PT Exindo nih Pak, khususnya untuk pemasarannya di Kaltim ini, kendalanya apa saja sih Pak? Kalau untuk kendala terutama masalah administrasi ya, biasanya kita kan ngelihat calon customer kita itu dari kontraknya bagaimana dengan site owner. Nah itu kita ngelihat kembali kalau untuk terutama dari segi pembiayaan ya, mereka misalnya butuh pembiayaan dari kita, dari Hexindo. Nah itu kita harus jeli ngelihat kontrak mereka dengan site ownernya Pak. Apakah memiliki prospek yang bagus atau tidak. Kemudian secara kendala yang lain, alhamdulillah kita bisa selesaikan Pak. Baik. Ini artinya teratasi aja deh Pak tantangannya, kendala yang selama ini berjalan Pak. Betul. Mohon izin Bapak, berkaitan dengan perusahaan mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi perkembangan teknologi industri 4.0 ini Pak. Kira-kira ada nggak Pak kiat-kiat untuk perusahaan mempersiapkan tenaga kerja atau SDM ini Pak untuk menghadapi teknologi industri 4.0 ini Pak, atau milenial lah, Gen Z sekarang ini Bapak. Baik. Bagaimana Pak? Kita terutama di human capital itu juga terus melakukan rekrutmen terutama untuk tenaga muda ya yang sekarang. Jadi terutama untuk teknisi kita terus ada program semacam BTS namanya. BTS ya Pak? BTS. Apa itu Bapak, izin Pak? Basic Technician. Oh, baik. Pengembangan. Jadi kita ada rekrutmen ke beberapa SMA ya. Baik. SMA, kemudian STM di beberapa daerah, baik di Jawa ataupun di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu base-nya adalah yang mengadakan training center kita di Balikpapan Pak. Jadi training center kita itu datang ke beberapa sekolah yang sudah ada rekanan Pak, terutama di Samarinda, kemudian Balikpapan sendiri, kemudian di daerah Kalimantan Selatan. Ya. Oh, sampai Kalsel juga ya Pak? Ya, karena ada set kita di Kalsel sendirinya, Banjarmasin ada, kemudian di sekitaran Jalan Provinsi itu ada juga di daerah Tanjung Tabalong ada juga. Ini kita, set support kita. Jadi kita selalu merekrut tenaga muda terutama dari sekolah menengah atas. SMA ya Bapak? Ya. SMK juga kita masuk kriteria juga Bapak? Ya. Baik. Terutama sekarang kan ada teknik alat berat tuh. Oh betul. Kemudian betul, teknik mesin. Di sekolah kejuruan deh Pak? Ya betul. Jadi kita berupaya setelah merekrutmen kita training lagi Pak mereka. Baik. Jadi tidak hanya kita rekrut kemudian kita trainingkan, karena kan kita berupaya untuk memberikan pelajaran masalah teknis kita Pak di lapangan bagaimana. Ini luar biasa sekali Pak. Lalu mohon izin Bapak, bagaimana dengan sistem keamanan atau Pak keselamatan Pak bagi SDM yang berada di PT Exindo atau di site-site di lapangan ini Bapak? Bagaimana sistem keselamatan dan juga ke keamanan ini Bapak? Baik, terima kasih.
terutama untuk semua karyawan Hexindo itu yang pasti sudah dijamin oleh BPJS, ketenagakerjaan, kemudian kesehatan, kemudian ada lagi hari tua ya yang baru-baru. Luar biasa sekali. Semua regulasi yang diwajibkan oleh pemerintah kita ikutin semua. Jadi kita merupakan perusahaan yang comply terhadap peraturan, baik itu tenaga kerja ataupun masalah perindustrian, kita juga selalu comply. Untuk tenaga kerja kita sudah terlindungi oleh BPJS, jadi dia perjalanan dari rumah ke kantor ataupun sebaliknya itu sudah tercover BPJS tenaga kerja. Kemudian ada tunjangan kesehatan luar biasa bagi karyawan yang perlu berobat, baik itu rawat jalan, rawat inap, kita sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit besar di Samarinda. Baik. Jadi kalaupun ada di daerah kota atau kecamatan yang butuh perawatan lebih, kita bisa rujuk ke kota di Samarinda, Pak. Luar biasa sekali. Artinya semua difikirkan ya Pak, dari hari masa tua, jaminan masa tua sampai dengan kesehatan, rawat jalan sampai betul. Itu luar biasa sekali ya Pak. Artinya perusahaan tidak hanya mengejar profit tapi juga mengutamakan keselamatan nih gitu ya Pak dari PT Hexindo. Ini luar biasa sekali. Mohon izin Pak, kami menggali lagi sedikit mengenai PT Hexindo. Bagaimana Pak strateginya atau menghadapi tantangan distribusi untuk logistik atau jalur distribusi dan logistik untuk daerah-daerah yang sangat terpencil Pak. Misalkan di Mahakam Ulu atau di Kutai Barat Pak, yang selama ini menjadi Pak daerah yang paling jauh ya Pak diakses. Ini seperti apa Pak? Apakah ada rencana PT Hexindo untuk strategi tersebut Pak? Baik, terima kasih. Untuk distribusi terutama spare part kita kan, karena kan customer kita selain butuh jasa perbaikan kan butuh spare part. Siapa tahu mereka punya teknisi sendiri yang butuh spare part dan dipasang sendiri, biasanya seperti itu kalau yang di remote area. Nah itu kita pengiriman sudah alhamdulillah sudah terjangkau semua. Kita sudah ada kerjasama dengan beberapa ekspedisi di daerah, terutama kalau pengiriman di jalur sungai ya. Selama ini kita adakan pengiriman ke pelabuhan. Jadi dari pelabuhan mereka mengirimnya lewat kapal barang. Baik. Jadi dari kapal tersebut di pelabuhan Samarinda didistribusikan ke masing-masing area mereka. Luar biasa. Artinya pendistribusian itu sudah termanage dengan baik ya Pak. Sudah. Luar biasa. Pak Julian, saya mohon izin Pak, di penghujung kegiatan podcast ini, apa Pak harapan dari Pak Juliansa selaku perwakilan dari PT Hexindo terhadap dunia investasi yang ada di Kaltim perekonomian khususnya di industri alat berat ini Bapak? Apa harapannya dan juga saran masukan Pak? Baik, terima kasih. Kita sudah mengetahui bersama bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan secara garis besar memudahkan investasi ya. Jadi baik itu di semua lini perizinan untuk investor yang masuk ke Kalimantan Timur terutama itu mudah-mudahan bisa terbantu dengan diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Yang kami alami sendiri adalah di DLH ya, kemudian untuk pengurusan perizinan sepertinya sudah ada ngadopsi ke undang-undang yang baru, itu ada kemudahan di sana, beberapa kemudahan. Kemudian harapannya terutama untuk DPM TSP provinsi terus ditingkatkan untuk pengembangan IT-nya. Mungkin selama ini sudah cukup baik, siapa tahu ada nanti ke depannya ada improvisasi, terutama mungkin untuk perizinan, pengurusan perizinan sebaiknya bisa ditambahkan semacam call center. Call center ya, Call center, karena itu untuk memudahkan komunikasi. Selain dengan ada pesan singkat kan, nah itu lebih baik ada call centernya, ada PIC yang bisa dihubungin. Baik.
Ini menjadi catatan bagi kami Bapak untuk nanti bisa penyempurnaan di kemudian hari Bapak. Ya, Terima kasih Pak Juliansyah dari PT Hexindo. baik Pak Bagus. Siap Bapak atas waktunya. Semoga PT Hexindo makin berkembang lagi dan juga Amin. sukses sehat selalu untuk Pak Juliansyah. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih. Baiklah Sobat Invest, perjumpaan kali ini podcast DPM PTSP Kaltim bersama Bapak Juliansyah dari PT Hexindo yang merupakan industri alat berat Bapak di Kalimantan Timur khususnya. Sampai jumpa di perjumpaan episode berikutnya di podcast DPM PTSP Kaltim dan sampai jumpa. Salam investasi.